Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Septian. Saya dari Paralel 3 semester 2. Saya Fakultas FKIP. Saya jurusan Penjas. Di sini saya ingin mempresentasikan dan membawakan materi tentang dinamika perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengertian perkembangan. Apa sih itu tentang perkembangan? Perkembangan itu adalah objek perkembangan manusia secara pribadi. Yang kedua, menunjukkan pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perubahan bersifat tetap, tidak dapat diulang kembali. Perkembangan berkaitan dengan belajar apa yang berkembang dan bagaimana hal itu dapat dipelajari. Itu pengertian perkembangan. Maksudnya adalah, pengertian perkembangan ini, mereka dari lahir hingga meninggal dunia, manusia tersebut terus berkembang. Dari segi fisik dan pola pikir mereka dan sifat-sifat pribadi mereka itu akan muncul secara pribadi dan terus berkembang dari awal lahir hingga meninggal dunia. Itu perkembangan pengertiannya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Dan di sini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sangat sudah jelas berbeda, walaupun dalam perkataan pertumbuhan dan perkembangan itu bisa dilihat agak sama ya. Cuman di sini mereka berbeda tentang pertumbuhan antara pertumbuhan manusia dan perkembangan manusia itu berbeda. Pertumbuhan manusia adalah menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni. Itu pengertian pertumbuhan. Sedangkan pengertian perkembangan terhadap manusia itu lebih tepatnya dapat mencerminkan sifat khas mengenai gejala psikologis yang muncul terhadap manusia. Gitu. Pertumbuhan fisik mempengaruhi perkembangan fisikis, fungsi otak memungkinkan anak dapat tertawa, berjalan, berbicara, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya di sini adalah kalau pertumbuhan itu menunjukkan kepada perubahan fisik terhadap manusia itu sendiri. Gitu. Jadi, dari awal dia lahir hingga mereka dewasa, bertumbuhnya fisik itu yang namanya pengertian pertumbuhan. Gitu, lebih tepatnya ya ke pertumbuhan fisik. Sedangkan perkembangan terhadap manusia itu lebih ke arah sifat khas atau sifat pribadi mereka. Sifat ya. Jadi kayak mental pribadi manusia itu sendiri gitu. Kalau perkembangan. Gitu, tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Itu bedanya. Baik. Lanjut. Nah, subjek pendidikan. Pendidikan dan peserta didik merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena siswa dan siswi serta mahasiswa itu dituntut untuk mampu menjadi penggerak laju reformasi pada saat ini dan sekaligus menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Makanya siswa-siswi dan mahasiswa dan mahasiswi mereka dituntut menjadi subjek sebagai pendidikan karena kemajuan suatu bangsa ada di tangan mereka gitu. Makanya mereka dijadikan suatu subjek sebagai pendidikan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa tugas perkembangan yang saya telah rangkum. Yang pertama ada Havikhorst, yaitu tugas yang harus dilakukan seseorang dalam masa hidup tertentu sesuai dengan norma masyarakat dan norma kebudayaan.
Yang kedua, tugas ini bersifat khas untuk setiap masa hidup seseorang. Contoh, periode bayi dan anak kecil akan berbeda tugas perkembangannya dengan masa remaja. Ya, jadi masa perkembangan ini itu harus dibedakan cara belajar berkembangnya. Sistem pola belajar perkembangannya harus dibedakan dari awal lahir hingga usia dewasa gitu. Jadi ketika masih anak-anak atau masih balita, mereka dididik untuk mereka berkembang itu dengan pola perkembangan yang berbeda dengan anak-anak yang sudah lanjut ke usia remaja atau dewasa. Karena pas lagi mengalami masa-masa anak kecil dan masa-masa balita, mereka lebih pintar atau lebih ke arah yang cepat nangkep. Karena otak-otak mereka masih cepat menyerap apa yang mereka lihat, apa yang mereka tangkap, mereka akan cepat melakukan yang mereka tangkap. Jadi seperti ini contohnya. Spons yang kering dikasih air akan cepat menyerapnya. Jadi sifat otak mereka masih seperti itu. Nah, jadi begini contohnya. Ketika orang tua mengasih anaknya untuk belajar mengemudi atau belajar berjalan, yang lebih simpel belajar berjalan, dan mereka akan melihat cara orang tua menyampaikan proses belajar berjalan tersebut terhadap mereka gitu. Jadi mereka melihat dari mulai mereka cara berdirinya, mengajarkan cara berdiri, mereka cara berjalannya, dan mereka cara menstabilkan gerakan mereka seperti apa dan gitu. Jadi mereka lebih cepat menangkapnya. Makanya disarankan untuk orang tua atau kita yang lebih dewasa ketika bertemu dengan anak kecil, anak yang masih usia balita atau masih anak kecil yang masih SD lah, diharapkan kita harus menerapkan yang baik terhadap tingkah laku kita, supaya apa? Ketika mereka melihat kita, mereka bisa mencontoh kita karena perilaku kita yang baik. Seperti itu. Dan sebaliknya, jangan sampai kita melakukan yang buruk dan mereka melihat dan mereka mencontohnya. Itu jangan sampai. Makanya kita dituntut untuk terus berbuat baik walaupun dimanapun dan kapanpun. Itu supaya berdampak ke mereka atau orang lain yang bisa berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Perkembangan peserta didik SD, SMP, dan SMA. Ya. Di sini ada 3 poin. Yang poin paling menentukan adalah poin nomor 2. Yaitu pendidikan merupakan bantuan bimbingan yang diberikan pendidik terhadap peserta didik menuju kedewasaannya. Sejauh dan sebesar apapun bantuan itu diberikan sangat berpengaruh oleh pandangan pendidik terhadap kemungkinan peserta didik untuk dididik. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka merupakan peserta didik yang harus dididik secara betul-betul. Karena mereka membawa dan memegang nama bangsa dan kemajuan bangsa ketika mereka sudah dewasa. Makanya peserta didik di sini harus menerima dan harus mengikuti proses belajar perkembangan mereka di sekolah maupun di universitas. Jadi seperti ini contohnya. Manusia tuh sudah menjadi fitrahnya makhluk yang berbudaya, yang mana manusia dilahirkan dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa, dan ia mempunyai kesiapan untuk menjadi baik atau buruk. Nah, ketika manusia berkembang, dan mereka pasti menemukan yang namanya baik dan buruk. Ketika mereka lebih memilih yang buruk, itu sudah jelas
mereka harus siap ke arah yang lebih buruk untuk masa depan mereka dan masa depan bangsa. Karena apa? Mereka membawa nama bangsa dan nama baik mereka sendiri. Dan manusia juga membawa nama baik. Makanya di situ kita harus dituntut menjadi manusia-manusia yang baik. Karena apa? Banyak yang di tangan kita yang mempercayai masa depan terhadap kita, terutama masa depan kita sendiri dan masa depan negara kita. Di sini makanya peserta didik harus mengikuti berkembangnya sekolah untuk perkembangan diri mereka untuk menjadi ke arah yang lebih dewasa gitu. Ini 3 poin yang saya sudah masukkan terhadap perkembangan peserta didik dari SD, SMP, dan SMA. Dan poin yang paling penting adalah di nomor poin kedua, yaitu pendidikan merupakan bantuan bimbingan yang diberikan pendidik terhadap peserta didik menuju kedewasaannya gitu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai subjek. Jadi begini, siswa, siswi, atau mahasiswa atau mahasiswi, mereka terus berkembang dan harus memenuhi beberapa hal untuk menjadi dewasa. Dan ini beberapa subjek yang harus dipenuhi oleh mereka. Yang pertama, memahami dan menerima keadaan jasmani. Yang kedua, memperoleh hubungan yang memuaskan dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, mencapai hubungan yang lebih matang dengan orang dewasa. Yang keempat, mencapai kematangan emosional. Yang kelima, menunjuk kepada keadaan berdiri sendiri dalam lapangan finansial. Yang keenam, mencapai kematangan intelektual. Yang tujuh, membentuk pandangan hidup. Yang kedelapan, mempersiapkan diri untuk mendirikan rumah tangga sendiri. Dari beberapa hal ini atau beberapa poin ini, peserta didik harus memenuhi hal-hal tersebut untuk menjadi peserta didik yang sudah dewasa, untuk menjadi ke arah yang lebih dewasa. Begitu. Dari kematangan emosional dan kematangan berdiri sendiri terhadap lapangan finansial mereka, dan mereka belajar supaya menjadi orang-orang dewasa, dan mereka harus belajar dari pengalaman mereka untuk menjadi peserta didik yang dewasa untuk kedepannya bisa membawa nama bangsa gitu. Dari poin-poin inilah yang menurut saya mahasiswa, mahasiswi, siswa, dan siswi bisa membawa nama bangsa menjadi yang lebih baik dan membawa nama baik mereka supaya mereka bisa mencapai cita-cita mereka dengan baik dengan beberapa hal ini dan beberapa poin ini gitu. Itu saja yang saya bisa sampaikan tentang beberapa hal yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai subjek. Oke. Baik, sekian materi dinamika perkembangan peserta didik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.